Yo, balik lagi sama gua Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup 0,16%. Candlenya merah kenapa? Karena pagi-pagi itu opennya gap up, terus dia turun di sesi pertama itu, lalu dia tutupnya di bawah opennya. Jadi makanya candlenya merah. Tapi ini indeks kita justru menguat 0,16%. Oke, secara candle merah tapi bukan berarti dia merah. Cuman candlenya aja karena open gap up. Hari ini transaksinya dibilang rame juga enggak, cuman 15 triliun dan asing mencatatkan inflow cuman 7 miliar. Ini sangat dikit ya. Jadi yang menarik di indeks ini hari ini dia open gap up di sesi pertama pagi-pagi, terus dia menjelang sesi kedua itu sebelum istirahat dia turun lumayan dalam ya, sampai menyentuh garis trend line-nya dia yang uptrend channel line dia yang ini. Ini garis apa yang miring? Ini adalah garis dia waktu uptrend sejak COVID waktu itu. Kita lihat ya, COVID 2020. Nah ini garisnya. Dikenain paling bawah. Nah itu garisnya. Dan ini menarik banget karena dia hari ini kena itu, lalu di sesi 2 di cover jadi naik posisinya. Kenaikan indeks kita juga hari ini nggak disertai dengan kenaikan big banks ya. Justru yang naik-naik itu yang di akum asing ya. Hari ini tuh Mandiri naiknya cuma 1% tapi terus BCA, BNI, INKP, Cepin. Nah ini INKP, Cepin lumayan naiknya 4% sama 3%. Mungkin indeks kita naiknya itu rotasi ya. Jadi saham-saham yang belum naik itu malah naik jadinya. Lalu saham-saham yang menarik hari ini itu menurut gua di metal ya. Karena di sesi 2 itu kita lihat Antam, Tin sama Inco itu lumayan naik. Kita lihat pertama di Antam. Nah Antam udah lama gua gambar begini ya. Kalau kalian yang udah ngikutin dari awal gua mulai video kayak begini, Antam ini hari ini naiknya volumenya lebih gede dari volume kemarin dan dia ada sentimen dividen ya. Dividennya Rp38 tanggal 6 Juni. Berarti tanggal 5 Juni itu terakhir untuk nge-hold. Tanggal 3, tanggal 5-nya mungkin hari Minggu ya. Kalau dilihat Antam ini ada resistance di 2570. Hari ini juga nggak bisa ditembus. Mungkin besok bisa ketembus dan hit ke resistance 2630. Jadi Antam ini menurut gua masih menarik. Walaupun dia belum bikin higher high ini, tapi hari ini inflow-nya lumayan ya. Support tetap sama di 2440 sama 2330. Ini kalau break 2330 itu udah lebih baik out aja. Secara midterm ini Antam sideways ya, sampai dia bisa tembus 2900-nya baru kita bisa bilang dia membuat tren baru. Berikutnya gue mau bahas Tins, temennya. Tins justru lebih menarik dari Antam walaupun volumenya tidak mendukung ya, kurang bagus nih volumenya. Dia udah buat higher high yang dari sebelah sini nih, high dia kemarin, dia closingnya udah lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya bagus untuk Tins. Dia bakal hit ke gapnya mungkin ke 1850. Kalau dia bisa hit ke sana, lalu dia koreksi baru tembus ke atas, itu lebih bagus lagi. Secara short term, Tins ini punya support di 1750. Kita bisa jadiin itu sebagai support minor ya. Karena gapnya kemarin udah ketutup, kita hapus. Gap yang atas belum ketutup, kita berharap besok atau lusa dia bisa hit ke gapnya. Support terakhirnya di 1620. Ini selama dia nggak break 1620-nya berarti dia belum membuat lower low. Tins ini masih oke. Lalu berikutnya gue membahas Inco. Inco ini menurut gue oke banget kalau dia bisa break di atas 8100-nya. Oke, dia kayak membentuk cup and handle. Ya ini saham uptrend ya. Kita bisa lihat sama uptrend dan di atas dia mau bentuk cup and handle. Kalau dia bisa tembus 8100 ini closing lebih bagus. Kalau enggak kita tetap ngambil di bawah di 7600, deket-deket di sana lebih bagus karena itu supportnya. Hari ini volume bagus dan dia udah buat higher high ya di closingan di kayak 5 candle terakhir. Jadi Inco ini juga bagus. Kalau dia koreksi boleh makan. Di bawah 8000 itu udah bagus. Jangan lupa cut loss ya guys kalau misalnya salah, karena dia ini supportnya lumayan dalam juga sampai 6625 nih support terakhirnya. Jadi kalau misalnya kalian nge-swing ya masuknya dikit-dikit. Kalau udah posisi di atas atau di tengah-tengah gini, lebih baik cari saham lain atau jangan, nggak usah masuk sekalian kalau nggak yakin. Lalu berikutnya gue mau bahas saham batubara ya. Banyak saham batubara yang terkoreksi ya. Kayak Adro ini terkoreksi juga, ADMR juga kan. Gue mau bahas dulu Adro, gimana posisinya dia di sekarang ini. Adro masih mempertahankan support di 3070. Harusnya dia ini supportnya ini berapa nih? 3050 bukan 3070, sorry ya. Deket-deket aja. Jadi kalau misalnya 3050 ini belum ditembus, closing di bawah ini, Adro ini sebenarnya masih oke. Ya support berikutnya di 2880. Kalau dia turun ke bawah sampai 2600 udah di bawah ini udah harus cut loss karena terlalu jauh. Ya hari ini volume buangan Adro juga lumayan. Jadi kalau gua sih masuk di sini agak beresiko
lebih baik tunggu agak bawahan. Kalau mau masuk di sini sedikit aja. Trennya Adro ini agak sideways ya, lebih ke sideways panjang karena dia handle-nya ini terlalu panjang kalau misalnya ditarik sampai ke sini. Mungkin dia bisa turun dulu. Tapi Adro ini masih uptrend, jadi pintar-pintar aja masuknya, jangan masuk terlalu tinggi. Lalu gue membahas PTBA. Nah, PTBA ini masih kuat karena dia masih ada sentimen dividen ya. Dividennya dibagi tanggal 6 Juni sama kayak Antam. Hari ini juga kena resisten di sini, paling tinggi dia di hari ini di 45-40 dan dia nggak bisa tembus ya. Justru malah koreksi dan volumenya lebih gede daripada volume kemarin. Jadi ini sebenarnya kayak ada buangan dengan candle seperti ini. Jadi kalau PTBA ini walaupun dia ada sentimen dividennya besar, itu sekitar 13-14%. Waktu dia tanggal 6 Juni nanti ini pasti dia turunnya itu sebesar dividennya bisa 2 kali ARB, kalau 7% 2 kali. Jadi PTBA ini hati-hati aja ya. Lalu gue membahas Indi. Nah, Indi ini termasuk yang menarik karena dia koreksinya itu open gap up terus dia koreksi ke bawah bikin candle seperti ini, tapi dia masih mempertahankan support 2700-nya. Sebenarnya Indi ini termasuk kuat ya, kayak dia nggak terpengaruh sama call yang koreksi, dianya masih kuat aja. Mungkin karena dia ada sektor lain yang dia lagi kembangin kan, dia ada energi terbarukan. Jadi Indi tetap sama di 2700 menurut gue menarik sampai di 2480. Ini adalah range buy. Kalau dia break ke bawah gue bakal cut loss. Lalu kalau misalnya dia ke 2200 gue masuk lagi, atau dia kalau udah mulai uptrend gue baru masuk lagi gitu. Jagain aja di garis yang ini, dia nggak boleh closing di bawah 2650. Ini ada garisnya kan, ada dua nih, ada yang garis horizontal, ada yang miring gitu. Kalau dia ada tembus yang miringnya terus dia closing di bawah, itu lebih baik kita buang dulu. Kalau gue begitu biasanya, karena itu kan garis uptrendnya. Kalau udah ke break berarti uptrendnya udah mulai di break. Acuan gue selalu closing. Jadi kayak misal candle yang di bagian sini, ini ada wick ya, ada garis, ada buntut ke bawah ini, tapi dia closingnya di atas, berarti ini masih kuat gitu. Jadi uptrend line-nya masih dijaga sama Indi ini. Resistennya nih 2860 ini sampai ke 2900 ini menurut gua resisten yang lumayan kuat ya, karena udah beberapa kali nggak bisa ditembus. Kalau dia bisa tembus ini tuh pasti kenceng menurut gua. Next gue mau bahas Friend ada laporan keuangannya bagus, tapi dia belum bisa menutup di atas 82. Jadi misalnya dia tutup di atas 82 ini lebih bagus gitu. Gue jujur belum punya barang Friend, tapi kalau misalnya besok dia tembus ke 82, mungkin gue bisa spekulasi beli di 82. Kalau dia turun di bawah 82 ya gue cut loss, buang gitu. Karena supportnya lumayan jauh di 71 ya. Ini sebenarnya ada support lagi di bawah sini. Di 77 sekarang supportnya. Sentimen Friend itu laporan keuangan bagus ya, baru keluar, dan direspon pasar lumayan bagus, tapi dia nggak bisa tembus 82-nya ini. Jadi kalau misalnya dia belum tembus ke 82, kita lebih baik masuk ke 77, 82 jual, 77 beli, 82 jual gitu. Kalau dia nggak tembus di 82. Tapi kalau bisa kita udah beli di 77 terus di 82 responnya bagus, tembus, ya kita hold gitu, karena dia tembus resistance-nya di 82. Terus gue mau bahas SMGR. SMGR ini udah break dia dari resistance-nya. Jadi dia sideways panjang, terus dia ada resisten di 6850 nih, udah bisa jadi support 6850. Hari ini volumenya bagus, dia di atas mainnya, dan dia sekarang kayaknya sih kalau dengan volume seperti ini masih akan main ya. Resisten berikutnya tuh di 7400 sampai 7500. Ini harus ditembus dulu baru lebih enak. Nah ini ada resistance, gue catat 7400 sampai 7500. Kalau dia bisa tembus ke sini, enak, kayak uptrendnya udah pasti gitu. Bisa aja nih besok dia kena ke sini, terus di TP dia turun lagi, dia buat shoulder kanan, jadi seperti head and shoulder kayak begini. Ini cuman gambar aja, spekulasi aja, kayaknya bakal jadi begini gitu. SMGR bisa begini, mungkin sentimennya gue belum tahu apa, bisa jadi laporan keuangannya, tapi gue belum buka. Tapi biasanya kalau coal-nya naik, harga coal-nya naik, pabrik-pabrik semen ini justru malah berat karena dia harus bayar batu bara lebih mahal. Tapi kalau dilihat dari volume hari ini yang besar seperti ini berarti ada sesuatu kalau gue bilang gitu ya. Tapi jangan terlalu FOMO juga, kalau mau ngambil tetap di support, jadi lebih dekat-dekat support. Jadi kalau cut loss nggak sakit gitu, daripada cari yang deket-deket resistance. SMGR ini bisa dipantau jadi watchlist, siapa tahu dia turun ke support bisa beli lagi. Lalu gue mau bahas INKP. Hari ini juga lumayan volumenya, naiknya juga lumayan ya hari ini. INKP 4%. Jadi kalau gue lihat ini sebenarnya masih downtrendnya kalau kita gambar garisnya begini. Ya dia berusaha menembus downtrend line-nya, tapi belum berhasil ya. Kalau begini dia kayak masih berusaha untuk nembusin. Walaupun tembus sedikit, ini masih belum bisa pasti kalau misalnya dengan satu candle. Ya kita cari aja supportnya di mana. Support paling jauhnya kan emang ada di bawah sini 7275, tapi kita pakai ini aja sebagai support 7400 karena lebih banyak yang kena di sini. 7400
dan support yang dekat itu ada di 7750, supportnya di sana, dan support yang jauhnya di 7400. Lalu resistance-nya kita gambar resisten yang terdekat di sini 8175, lalu berikutnya di 8500. Oke, begini kira-kira gambarnya. Kemarin ada yang nanya gue gimana caranya gambar kayak begini, caranya gimana? Ya kalau begini kan kalian juga harus lihat dulu dari jauh, di scroll dulu ke belakang kalian lihat. Nah, kalau begini kan artinya saham ini sebenarnya masih downtrend gitu, tapi dia udah menunjukkan ada volume-volume yang lumayan hari ini. Jadi kayak downtrend lain juga ada berusaha dihancurin, berusaha untuk ditembus gitu. Jadi kita lihat di time frame lebih kecil. Tergantung time frame kalian. Kalau gua kan mainnya pendek-pendek aja, gua nih trader gitu. Jadi kalau lihat volume kayak begini, ini menarik menurut gua, tapi bukan berarti gua besok langsung HK dan akan langsung ke 8200 atau 8500, belum tentu gitu. Kayak di sini kan juga lumayan nih volumenya, tapi dia malah turun gitu. Ini karena ini saham downtrend gitu loh. Jadi kalau sahamnya downtrend begini, lebih baik kita mainnya aman aja, main di bawah sini, ambil di 7700 atau di 7400. Waktu ntar dia naik seperti ini kita bisa TP gitu. Ini karena kita main di saham yang downtrend. Oke, jadi INKP ini begini ya. Jadi next gue bakal bahas beberapa saham lagi. Coba lihat Tekim, temennya INKP. Nah, Tekim juga sama nih tuh. Ada volume yang gede begini kan. Kalau sebagai trader ini kita melihatnya menarik. Tapi kita lihat dulu dari jauh. Oh, ini masih downtrend gitu. Ini masih downtrend, gue nggak langsung masuk. Jadi kita kayak analisa aja dulu gimana caranya supaya bisa kayak garis ini juga. Gue garisnya bukan berarti garis gue selalu benar, tapi gue selalu melakukan garisnya seperti ini gitu. Yang penting kena banyak garis aja. Nah, kalau lihat begini kan, ini valid nggak? Ya valid aja. Dia kena di sini lewat sedikit begini, tapi hari besok tutupnya di bawah sini. Berarti ini sebenarnya masih valid aja. Ini anggap false breakout, diturun lagi. Yang ini dia udah tembus belum kan? Nah kayak begini kan dia nggak tembus. Jadi kalau main saham downtrend, gue biasanya jarang main ya. Tapi cuman analisa aja. Kira-kira bisa dibeli nggak nih saham? Kalau dilihat dari sini sampai ke sini. Nah ini kan support. Nah support sebelumnya sama sini dia nggak buat lower low lagi. Berarti kita bisa spekulasi di 6400 ini. Itu selama dia nggak tembus 6400 kita masih boleh hold. Tapi apakah dia bisa tembak langsung ke atas kayak naik ke atas langsung begitu? Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita kan trader itu harus lihat resikonya dulu. 6400 di bawah sini, sekarang harganya 6800. Masa kita mau ngejar kalau ini sebenarnya garis downtrend line ini bisa dihitung sebagai resistance juga. Lebih baik tunggu dia tembus, dia koreksi ke bawah lagi, kita baru masuk. Kalau udah biasa ngelihat begini, kita nih bisa lihat nih kalau di sini tuh sebenarnya ada double bottom kecil. Ya, ini tuh double bottom kecil. Kita gambar begini ya kan? Double bottom kecil dan dia hari ini breakout dengan volume. Tapi nggak tembus ke resistannya yang di sini. Kita kalau di time frame yang lebih kecil, nah ini ada double bottom kecil, beneran terjadi. Ini sebenarnya kayak kalau time frame kecil lebih gede lagi double bottomnya. Kita anggap aja ini sebagai sideways-nya, dia break patternnya. Di time frame lebih kecil udah buat flag, apakah dia bisa tembus ke atas besok? Ini menurut gue menarik. Oke, jadi kalau misalnya trader itu kayak gue, misalnya lihat supportnya jauh di sini, ya gue pakai resisten yang ini. Kita hilangin double bottomnya, kita bilang ini kotak aja, sama aja. Kita lihat di atasnya ini 6700. Jadi kalau gue masuk di dekat 6700 itu lebih menarik karena risk and rewardnya itu lebih menarik lagi. Dari 6825 kan belum jauh. Jadi dia besok kalau koreksi ke 6750 gitu kan, ya gue beli. Terus kalau misal dia turun ke bawah 6700, ya gue jual gitu. Rugi 1-2 tick gitu trader. Kenapa? Karena nih sahamnya downtrend gitu. Jadi lebih baik kita jaga aja. Oke, karena kita nggak mungkin prediksi begini, gambar-gambar gini terus tiba-tiba kita yakin kita beli HK terus langsung terbang gitu kan, nggak mungkin juga, pasti dia naik turun juga gitu loh. Kita kan cuman prediksi, jadi kita cuman bisa jaga resiko kita sebesar apa. Oke, segini dulu video dari gua. Jadi indeks kita ini kalau dibilang hari ini nggak enak, iya nggak enak, tapi sebenarnya dia closingnya nih bagus hari ini, masih di atas candle kemarin. Mungkin kita berharap aja kalau indeks kita ini bisa hit ke nutup gapnya, semoga ketutup. Kalaupun nggak ketutup dia koreksi lagi, tapi di atas uptrend line yang ini, jadi masih ada secercah harapan gitu loh. Dan hari ini juga naiknya indeks yang tipis, nggak dibarengi sama big banks. Kita berharap besok kalau dia hijau itu dinaikin sama big banks yang ngebantu indeks kita untuk naik ke atas. Jadi sektor-sektor yang menarik menurut gue sekarang itu gara-gara hari ini metalnya naik, mungkin kayak basic material kayak metal itu masih boleh dilihat. Untuk coal itu harus agak hati-hati. Kalau dia disupport oke aja, karena coal udah naiknya udah cukup banyak ya. Dan yang menarik itu sebenarnya sektor consumer. Kayak tadi HMSP juga naiknya lumayan banyak. Oke, kayak consumer ini naiknya ganti-gantian gitu. Kemarin Unilever, hari ini HMSP gitu. Oke. Segini dulu video dari gua. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you.
Bye.